Ana, Pak. Mbak Ana ya? Iya. Mbak Ana sih, bentar. Ini soalnya kan nggak bisa full ya. Oh ya ini. Ya, saya suka ini. Anda masih pakai pakaian dinas ini. Luar biasa. Dari kantor ya, Pak ya? Pak Polisi? Saya, Pak. Iya, dengan Pak siapa ini? Saya Beta, Pak. Oh iya, Pak Beta. Kebetulan lagi piket siang ini, Pak. Luar biasa. Menggantikan Mas Okta ya? Siap. Kalau Mas Okta ada, aman negaranya, Pak. Cocok ya. Makanya ngepamnya sekarang di Zoom ini, aman ini Zoom sekarang ini. Kayaknya sambil ngantuk-ngantuk Mas Okta itu masih semangat gitu ya. Itu Mas Berta. Saya kemarin ketemu Mbak Aisyah ya, lagi ngepam di CPNS itu. Dari Sabara juga namanya ya. Aisyah siapa itu yang orangnya agak Polsek Kota itu, Pak. Oh, itu Polsek Kota ya? Pak. Iya, Pak. Faisal, Pak. Faisal, iya betul. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk kuliah, ini kadang-kadang jarang loh ya. Pengalaman saya kemarin yang kuliah itu hanya 3, 4. Ini luar biasa. Menjadikan saya semakin semangat ini ngajar. Nah, saudara sekalian, ya. Jadi hambatannya apa? Yaitu penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan yang terjadi. Jadi orang banyak menghindar atau bahkan mengadakan perlawanan kalau ketika harus membayar pajak diminta, yang mengibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Orang-orang tuh banyak yang mangkir. Mangkir itu tidak hanya terhadap panggilan polisi, tetapi juga terhadap kewajiban membayar pajak. Salah satu contoh ini ya, ini kan kalau dulu itu banyak, sekarang sudah sangat berkurang ya. Sepeda motor yang hanya ada STNK-nya saja, alias bodong ya. Jadi bodong orang kan murah kan ya, sehingga orang tuh beli motornya baru-baru, nggak taunya bodong. Ini satu hambatan juga terhadap penerimaan negara. Kesadaran orang untuk membayar pajak menjadi kecil. Nah, ketika tidak ada tindakan apapun dari kepolisian misalnya, maka orang akan semakin banyak menggunakan sepeda motor bodong karena orang sudah enggan beli sepeda motor baru. Orang enggan membayar pajak karena dengan sepeda motor yang bodong saja sudah aman bepergian kemana saja. Nah, tetapi di sini polisi bertindak tegas, cepat, sehingga orang menjadi takut menggunakan kendaraan bodong, sepeda motor bodong. Bahkan mobil saya dengar ceritanya ada yang bodong. Nah, luar biasa ini. Nah, ini satu gambaran menyebabkan berkurangnya penghasilan negara. Kemudian perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Ini yang kita akan bahas ya. Bagaimana perlawanan aktif itu dan bagaimana perlawanan yang pasif itu. Nah, saudara-saudara sekalian, perlawanan pasif terhadap pajak itu perlawanan yang disebut bukan dari wajib pajak, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Ya, sekitar wajib pajak itu kenapa? Ya, banyak contoh-contoh orang nggak bayar pajak didiami. Ya, banyak contoh-contoh para oknum yang menilep uang pajak. Jadi pasif diem aja dia, nggak bayar, itu diem saja. Itu ya. Kemudian hambatan tersebut berasal dari struktural ekonomi, perkembangan moral, ya, intelektual penduduk. Nah, intelektual penduduk ini bisa menyebabkan orang nggak bayar pajak. Ini gimana kira-kira? Ada yang bisa beri penjelasan. Intelektual naik ya, tapi dia nggak bayar pajak, melawan malah terhadap pajak. Itu kenapa ini? Saya mohon ini analisa sosial. Kira-kira gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan?
Harusnya kan kalau intelektual penduduk naik kan kesadaran juga naik. Tapi kenapa ini kok menjadi satu hambatan dia melawan secara pasif terhadap pembayaran pajak? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Mbak Isa. Ya, menurut saya ketika si wajib pajak itu mempunyai intelektualnya yang tinggi, mengenai pemahaman pajaknya yang tinggi, maka dapat ini mengetahui celah-celah dari pajak itu sendiri, Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, betul ya. Jadi orang semakin tahu ilmunya, semakin tahu celahnya ya. Semakin pintar, semakin tahu celahnya. Orang semakin pintar IT, maka dia bisa jadi hacker, gitu kan ya. Itu. Nah, yang lain. Terima kasih Mbak Isa, luar biasa. Monggo. Pak Andri sudah bergabung ini ya? Sudah selesai jemput? Atau masih di sekolah putranya ini? Masih Pak, masih di sekolah ini Pak. Sekolah apa itu Pak, putranya Pak? SD Pak, kelas 1 Pak. SD apa Pak? Pajagalan 1 Pak. Oh, tinggal di Sumeneb tapi kerjanya di ya? Pamekasan Pak, iya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Iya. Siap Pak. Sip. Sudah. Dapat. Oke, yang lain ada yang menanggapi? Ibu Mutmainah, maybe mungkin? Sementara belum, Pak. Ya, oke. Jadi kalau dulu ada kuis tuh pas gitu ya, jadi pas itu dilalui gitu ya. Mantap. Ya, Izin menanggapi Bapak. Itu masuk orang yang intelektual juga, Bu ini ya, Bu Mutmainah. Sebentar Pak Batiar. Jadi itu kan intelektual tinggi, sementara belum Pak, sudah lewat aman dia. Silakan Pak Batiar. Mohon izin menanggapi. Jadi karena tingkat sumber daya manusianya meningkat, kemungkinan Pak dari taraf perekonomian masyarakatnya yang tidak sesuai dengan, jadi ekonominya masih rendah itu Pak. Jadi mereka masih jarang sadar bayar pajak gitu Pak. Begitu Pak. Iya, intelektual tinggi, perekonomian rendah gitu ya. Iya Pak. Sehingga akal yang jalan gitu kan ya. Iya. Cocok. Prinsip ekonomi Pak. Iya betul ya. Setuju Pak Matiar, mantap ya. Jadi orang itu ya kalau ada beban harus dibayar ya. Dia sudah intelektual tinggi. Jadi akal-akalannya itu yang jalan gitu kan. Jadi makanya yang diharapkan kalau kita terhadap anak kita itu ya. Jadi kalau anak ini pintar, jangan sampai itu kepintarannya digunakan pada hal-hal lain. Nah ini harusnya kepintarannya bagi yang ini, bagaimana dia bisa meningkatkan taraf ekonominya, kesejahteraan ekonominya sehingga nanti bisa balance dengan intelektualnya dan bisa taat terhadap aturan-aturan yang ada. Itu gitu ya. Ya betul. Memang begitu suatu kejadian sosiologi masyarakat gitu ya. Saya katakan tadi kan ini masyarakat ya. Oke, terima kasih Pak Batiar. Ya, nampaknya menangkap realita kehidupan di masyarakat seperti itu. Next, ada lagi? Ya, Mbak Ratna melihat saya kayaknya mau menjawab ini. Semuanya lihat Pak, kirain nggak lihat Pak, nggak ada yang lihat. Silakan Mbak Ratna. Mbak Ratna ini tadi di kantor, sekarang di rumah ya? Sampunan di kantor masih Pak. Kenapa Mbak Ratna? Masih di kantor Bapak. Masih di kantor ya? Aku sudah punya Kalau masih melayani enggak apa-apa, enggak usah menjawab, bilang aja Pak saya masih melayani.
Itu aman, malah nggak perlu jawab. Sama Mas itu ya, siapa? Hengki ya, siapa? Siapa yang orang Kalianget itu? Hendri siapa? Hendrik ya? Enggak. Ya, tapi Hendrik ada di pendaftaran. Oke. Oke, baik, saya lanjutkan saudara sekalian ya. Jadi hambatan itu diantaranya juga karena teknik pungutan pajak itu sendiri yang ribet berliku-liku ya. Jadi pelaporan itu ternyata banyak sekali macamnya ya. Pajak itu memang kalau menurut saya ya form-formnya terlalu banyak sehingga masyarakat bingung. Tapi ketika saya ketemu dengan teman saya orang pajak, dia bilang enggak kok, enak, sederhana. Tapi kita masyarakat umum itu melihatnya sudah pusing duluan karena formnya tuh banyak sekali ya. Banyak kan ya Mbak Isa ya formnya ya. Iya. Itu yang menyebabkan. Jadi saya pikir teknik pemungutan pajak itu sendiri belum simpel. Ya. Ketika simpel itu enak. Jadi tinggal dia misalnya ada suatu sistem dia ngetik WP-nya, namanya dia pilih jenis pajak akan dibayarkan, PPh atau PPN-nya, gitu kan ya. Kemudian dia tulis juga apa nama kegiatannya, tinggal klik keluar sendiri harusnya gitu kan. Harusnya di situ sangat sederhana gitu kan. Jadi kalau bisa dihindari sudah sistem paper ya. Sekarang sudah musimnya less paper ya. Jadi nggak ada lagi kertas-kertas. Semuanya sudah berbicara dengan aplikasi. Walaupun memang ketika aplikasi itu, maka ada hambatan berikutnya. Tidak semua masyarakat kita itu paham IT. Tidak semua masyarakat kita itu bisa menggunakan internet. Jangan-jangan yang ada di forum ini sekarang ada yang tidak bisa menjalankan komputer misalnya. Tidak bisa ngetik di komputer misalnya. Tapi saya yakin semuanya sudah bisa. Termasuk Bu Mutmainnah sudah bisa juga ya. Menjalankan komputer ya Bu ya? Nggak bisa jalan komputernya, Pak. Kenapa nggak bisa jalan komputernya Bu? Iya, jadi hambatan-hambatan diantaranya itu. Baik, ada pertanyaan mungkin di sini Bapak Ibu sekalian? Dari atas sampai bawah, barangkali ada yang mau nanya nih. Mohon bertanya, Bapak. Mohon izin. Iya, silakan. Mengenai NPWP itu, Pak, misal mendaftarkan sebuah usaha ya, Bapak. Itu harus ada NPWP-nya ya, Bapak. Jadi ini yang kadang menjadi dilema. Ketika kita mendaftarkan sebuah usaha, ya, maka SIUP lah, misalnya kan kita harus dapat SIUP ya, Mbak Nur ya, SIUP. Jadi di kantor SIUP yang penerbit SIUP yang minta NWP dulu, baru ngurusnya ke sini. Padahal yang kalau ketika ke kantor pajak, lemana SIUP-nya sehingga kita bisa mengeluarkan NPWP. Nah ini yang kadang menjadi dilema. Tidak ada sinkronisasi ya antara instansi lain dengan pajak. Ini saya jadi bingung apakah instansinya yang tidak paham terhadap aturan ataukah pajak belum melakukan sosialisasi sehingga terkesan dipimpong. Terkesan itu dipimpong. Yang sebenarnya memang harus dulu keluar baru WP. NPWP itu baru dikeluarkan. Karena dasar pajak mengeluarkan NPWP kan ketika dia punya usaha. Usahanya apa? Apa nama usahanya? Kan harus secara legal itu harus ada dalam hitam di atas putih. Yang legal ditandatangani oleh orang yang berwenang.
Tapi ketika kita datang ucuk-ucuk dan kita hanya menyerahkan KTP, Pak, usaha saya ini, nama usahanya ini, maaf, dengan lisan saja. Itu kira-kira gimana menurut Anda? Kan nggak benar kan? Nggak benar kan? Mohon maaf, saya khawatir instansi itu juga satu korup dengan saya. Ya. Karena sekarang penerbit SIUP itu kan ada di instansi kami, di Pemda. Tapi ini merupakan suatu masalah. Tidak ada sinkronisasi antara pajak dengan instansi yang menerbitkan SIUP. Gitu. Sama dengan begini ya. Misalnya orang mau bikin SIM, ya. Mau bayar ke bank ya kan? Kan harus bayar ke bank dulu kan ya. Terus orang bank bilang, "Mana SIM-nya?" Belum jadi. Jadikan dulu SIM-nya baru bayar ke sini. Ya setelah bayar SIM, pergilah orang setelah punya SIM, pergilah orang itu kan. Nggak perlu bayar lagi ke bank. Seandainya begitu. Tapi kan kalau di SIM enggak. Orang bayar dulu, psikiat tes dulu, tes kesehatan dulu, baru dikeluarkan SIM. Bukan setelah SIM dites dulu, ya psikotes dulu. Ya Pak, layak nggak? Kalau nggak ini SIM-nya saya cabut loh. Misalnya kartu SIM misalnya itu, ini kartu SIM-nya misalnya, ini SIM-nya. Psikotes, nanti kalau psikotesnya nggak lolos, kesehatannya nggak lolos, saya cabut lagi SIM-nya ini. Kan nggak benar kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi, harusnya kalau ditanya pertanyaan tadi, ketika orang akan mengurus NPWP, harus jelas dulu usahanya apa, nama usahanya apa, bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, pemilik usahanya atau direkturnya siapa. Yang itu tidak disampaikan secara lisan, tetapi disampaikan dalam satu kertas. Ya, dalam satu kertas, kemudian disampaikan ada yang tanda tangan secara legal di bawah orang yang berwenang. Kira-kira begitu. Itu Mbak Nur ya, bisa dipahami atau gimana? Gini Pak, soalnya kan kemarin ada yang mau lamar kerja, terus harus menyertakan NPWP katanya. Namun kata orang kantor NPWP itu Bapak katanya kalau setiap tahunnya itu harus melaporkan laporan apa itu Bapak. Namun kalau misalkan setiap tahunnya itu tidak membuat laporan itu bagaimana Bapak? Apa sistem denda pajaknya itu berlaku apa enggak Bapak? Iya, jadi seseorang itu tidak semua orang itu punya NPWP ya. Tidak semua orang. Saya contohnya, saya punya NPWP karena saya punya penghasilan yang tetap sebagai PNS. Maka PNS wajib punya NPWP dan itu harus dilaporkan setiap bulan, setiap tahun harus dilaporkan tentang apa yang menjadi penghasilan saya. Lalu kalau orang itu belum kerja, tidak punya penghasilan apa-apa, bagaimana orang itu harus punya NPWP? NPWP itu ada dua, ada NPWP perorangan, ada NPWP badan. Kenapa badan diberi NPWP? Karena badan itu kan pasti berpenghasilan, ya kan? Nah ini yang tadi itu sama dengan antara ayam dengan telur. Ya, dulan mana antara ayam dengan telur? Dulan mana NPWP sama kerjanya? Harusnya diterima dulu kerja, baru dibuatkan NPWP. Orang kan yang menjadi target pajak adalah orang yang berpenghasilan. Logikanya begitu. Kalau orang nggak punya penghasilan, iya nggak jadi target kerja, nggak jadi target pajak dong. Begitu kan kira-kira ya, Mbak Nur ya. Gimana? Jadi gini Bapak, kalau misalkan sudah terdaftar di pajak usahanya itu Bapak, kalau misalkan dalam perjalanan itu tidak berjalan usahanya, apakah bisa untuk penghapusan utang pajak Bapak? Jadi kalau usahanya tidak kerja cukup dilaporkan bahwa sedang tidak beraktivitas. Selama itu tidak dilaporkan maka terus akan dia harus memenuhi kewajiban pajaknya. Jadi laporkan, usaha saya sedang macet Pak gara-gara corona. Usaha sedang macet Pak karena
sedang pilot. Nah, begitulah itu kira-kiranya. Laporkan, Mbak Jana, jangan diam. Kalau diam pasti tetap harus ditagih pajaknya. Itu. Usahanya apa yang itu dimaksud itu, Mbak Nur? Untuk bulan ini sih Bapak baru mau membuat lembaga untuk pengacara, tapi masih belum jalan Bapak. Oh iya, ya enggak apa-apa. Jadi kalau belum jalan ya, misalnya orang ketika ini hati-hati ya. Saya sering usaha saya kena denda karena tidak ada pelaporan di bulan-bulan pertama sampai bulan ketiga. Karena itu masih berproses. Ya. 1 tahun kemudian saya disurati oleh pajak bahwa saya kena denda. Saya bingung. Apa yang belum saya laporkan? Nah, jadi itu harus ada suatu ketetapan di dalam ada apa? Artinya harus ada pelaporan bahwa kita itu sedang memproses pembuatan. Itu. Jadi nanti buktikan kata-kata saya. Setahun kemudian, ya, Mbak Nurjana, lembaga pengacaranya akan dikirimin surat karena tidak melaporkan. Itu. Ya, oke. Gitu ya, Mbak Nur ya. Oke, baik, saudara sekalian, sebelum dilanjutkan saya minta waktu 10 menit dulu ya. Break 10 menit. Saya tidak usah live ya. Siap, Bapak. Ya. Oke ya. Baik, Bapak.
Bisa dimulai lagi ya? Siap, Bapak. Ya, aduh mohon maaf ya. Pertama saya itu ya. Kemudian ada tamu dari Malang ini. Kebetulan masih adik gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi materi ini harus habis sekarang. Besok ganti materi ya. Jadi tadi kita bicara tentang perlawanan ya. Jadi perlawanan itu bagaimana kalau tadi itu ada perlawanan pasif, sekarang itu perlawanan yang aktif ya. Ini pasif tadi, ini aktif. Jadi perlawanan aktif itu adalah berasal dari wajib pajak itu sendiri. Ini usaha perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Jadi kayak tadi saya mengatakan, Pak, tolong dikurangin deh Pak, gini-gini Pak, itu terlalu besar bagi kami. Enggak Pak, itu gini. Nah, akhirnya enggak bisa kan, itu suatu perlawanan aktif dari saya. Saya datang ke kantor pajak khusus untuk melakukan protes, gitu ya. Kok bisa begini, gini. Nah itu. Nah yang aktif itu dibagi menjadi 3, penghindaran pajak, pengelakan ya, atau melalaikan. Jadi sengaja melalaikan. Jadi kalau melalaikan pajak itu kan melalaikan itu kan kata kerja, ya. Jadi kalau lalai itu bisa pasif, bisa kata sifat. Tapi kalau melalaikan itu kata kerja. Artinya ada unsur sengaja untuk melalaikan itu. Lalu apa bedanya dengan pengelakan pajak, mengelak dari pajak? Kan hampir sama ya. Ini kan bahasa-bahasa yang bahasa tak nemu boleh gitu ya. Makanya di sini ya, kalau dalam bahasa Inggris itu take avoidance ya, penghindaran. Take evasion, pengelakan. Tapi melalaikan pajak ini kan tidak ada bahasa Inggrisnya nih. Coba lihat di share kan, tidak ada. Karena ini bahasanya orang Indonesia, gitu ya. Sok-sok lupa gitu ya, sok-sok lupa gitu. Oh Pak, saya lalai Pak, mohon maaf Pak. Saya nggak bawa SIM misalnya. Padahal nggak punya, itu sok-sok lalai gitu kan. Padahal dia memang kata kerjanya melalaikan, nggak bikin SIM. Gitu. Nah itu adalah saudara-saudara sekalian merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan, yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk bebas dari pajak. Bebas artinya bebas sebesar itu atau bebas sama sekali. Nah sehingga bagi orang-orang teman-teman saudara-saudara yang punya usaha itu sekali lagi jangan sampai kita itu berurusan dengan pajak. Karena nanti itu akan telusuri terus. Laporkan semua kekayaan-kekayaan yang dimiliki sekecil apapun. Sehingga kita sangat memberikan suatu kesan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya. Tuh ya. Jadi saudara sekalian ini kan merupakan suatu penghindaran, nanti materinya saya share ya. Yang lalu materinya sudah saya share juga ya. Belum. Belum. Materi pertemuan pertama sudah di-share, Bapak. Oh sudah ya. Nanti yang sejarah itu kan pertemuan ya. Pertama sudah Pak. Iya. Ya pertemuan pertama sudah. Nanti saya share juga ini ya materi ini. Kemudian ya kita lalui yang ini saja ya. Kalau tarif ini ya. Oke, saya buka ruang pertanyaan dulu ya. Saya buka ruang pertanyaan ya, atau saya selesaikan sampai ini ya. Yang pengelakan yang bagaimana ya? Jadi yang tadi caranya banyak ya, yang aktif itu ya. Yang aktif itu menghindar pajak itu ya. Ada yang wajib pajak menahan diri, wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak. Contoh tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau. Ya. Jadi kalau kayak Pak Robi ini tidak merokok, ini sebenarnya menghindari pajak secara aktif. Ya. Jadi kalau saya ingin bantu negara Pak ya.
Saya merokok ini ya. Mana rokoknya itu ya? Ini koreknya nih contohnya. Saya ingin bantu negara ini soalnya. Ini mana rokoknya ini ya. Saya ingin bantu negara itu, jadi ingin bantu negara bolehlah merokok gitu kan ya. Termasuk pengelakan kopinya juga, tapi Pak. Pak. Kurang kopinya. Kurang kopinya, Pak. Nah, ada ini ya, ada. Jadi itu nonton TV, ayam berkokok nonton TV, merokok sambil minum kopi, kan gitu kan. Jadi bahasanya begitu ya. Ayam berkokok nonton TV ya. Nah, itu ada banyak cara, itu kan yang ini ya, tetapi yang tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. ini karena itu kan masuk binatang yang dilindungi ya, binatang yang dilindungi. Jadi harusnya orang yang pakai tas ular atau kulit buaya. Tapi kalau laki-laki menghindari yang kulit buaya agar tidak dicap sebagai buaya darat, gitu kan ya. Jadi kalau buaya darat kena pajak juga. Orang yang bersikap seperti buaya darat kena pajak juga, ya itu ya. Jadi yang tersenyum termasuk saya masuk pada buaya darat, gitu kan ya. Nah, ada juga pindah lokasi Bapak Ibu ya, ada juga pindah lokasi. Jadi menghilangkan jejak. Jadi menghilangkan jejak agar orang itu tidak membayar kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi tanggungannya. Itu bisa diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di usia timur. Ya. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi. Jadi ada ini bagi investor ya. Tapi kalau yang kita itu memang kalau pindah lokasi itu untuk menghindari tagihan-tagihan itu. Ini kalau yang secara yuridis biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Nah ini yang saya katakan tadi intelektual yang dijawab tadi oleh Pak Berta ya, bahwa masyarakat semakin tinggi intelektualitasnya, akalnya semakin banyak, semakin bisa ngakal-ngakalin gitu ya. Jadi berharap kalaupun sudah intelektualnya tinggi, akal nggak digunakan untuk ngakal-ngakalin. Gitu ya. Yang namanya ngakal-ngakalin itu pasti tidak sesuai dengan prosedur. Contoh, ya, misalnya Mbak Nur ya datang ke bengkel, sepeda motornya dibawa ke bengkel. Mbak, ininya rusak, Mbak, ini kabelnya ini harus diganti alatnya. Udahlah Pak, akalin dulu Pak, kalau beli mahal. Yang namanya diakalin itu pasti tidak sesuai dengan yang semestinya. Hanya untuk mengejar murah. Tetapi dampaknya, ya, padahal untuk safety-nya lebih bagus kalau diganti saja, karena safety-nya itu sudah ini. Namanya akal-akalan gitu ya. Itu tidak semestinya. Itu ya. Jadi, lalu bagaimana kalau mengelak? Jadi pengelakan pajak itu terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian hasil kegiatannya. Kalau menyembunyikan hasil kegiatannya berarti di awal dia tidak dilakukan self assessment. Kalau self assessment dia harus melaporkan dulu ya, atau dia melakukan self assessment yang berikutnya tidak juga dilaporkan sebagaimana mestinya juga. Mengelak. Jadi orang itu kalau sudah di kepercayaan, kadang itu mengkhianati. Nah itu ya. Nah ini mengkhianati kepercayaan pemerintah untuk menghitungkan sendiri pajak. Bagaimana Mbak Nur kalau diberi kepercayaan oleh seseorang, Mbak Nurjana? Harus tanggung jawab dengan kepercayaan itu, Bapak. Nah, misalnya Pak Robi beri kepercayaan penuh kepada Mbak Nur, kan harusnya menjaga kepercayaan Pak Robi kan gitu kan ya? Iya Bapak. Iya Pak Robi, tenang Pak Robi, Mbak Nur itu bisa amanah seorang yang mana kalau diberi kepercayaan. Sudah kerja belum Mbak Nur? Kenapa Bapak? Mbak Nur kan mau buka pengacara ya gitu kan ya?
apa baru mendaftarkan lembaganya, Bapak? Iya, nanti kerjasama dengan kejaksaan itu. Kejaksaan kadang sering butuh pengacara-pengacara. Itu. Jadi ada orang yang tidak mampu membayar pengacara, itu dibayar oleh kejaksaan. Bisa nanti. Ya, tapi bayarannya ya yang nuntut yang mahal-mahal. Ya paling tinggi 750 ya Pak Robi ya. Ya. Enggak apa-apa itu. Dimulai dari itu dulu. Jadi orang banyak nggak tahu ya bahwa di kejaksaan itu bisa diajak kerjasama untuk pengacara. Nah dibangun ya komunikasi, sudah tahu nggak nomor teleponnya Pak Robi? Belum Mbak Nur ya? Belum, Bapak. Nah, share screen ya nomornya ya Pak Robi ya. Pak, kalau di ini di kepolisian ada juga nggak Pak Berta? Ini Pak Berta kan ya? Ada, Pak. Siap, ada, ya? ada Pak. Ada. Sudah Penunjukan, dua. Ini Pak. saya ngasih channel udah 2 nih. Ke Mbak Beta, Mas Beta itu. Nanti ditanya nomornya Mas Beta ini. Itu. Mas Beta tinggal di mana Mas Beta? Siap. Kalau aslinya Lenteng, Pak. Tempat Tinggal tinggalnya di bersama Walong. siapa di rumah? Sama orang tua, Pak. Oh, masih sama orang tua, aman ya. Siap. Jadi kalau telepon kapan saja masih aman itu ya, Mas Beta gitu ya. Aman, Pak. Ada kamar kosong 1. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Jadi wajib pajak itu pada setiap negara itu berbeda-beda ya, berbeda-beda penerapannya, bagaimana pajak itu harus dibayarkan, bagaimana pajak itu harus ditarik, bagaimana pajak itu harus diberi keringanan atau dihilangkan. Jadi tergantung dari kebijakan negara itu sendiri. Jadi misalnya begini ya, kalau setiap pegawai negeri itu, setiap orang yang bekerja, bukan pegawai negeri, setiap orang yang bekerja itu dikenakan pajak di sana. Dan pajaknya lebih tinggi dari pajak yang ada di negara kita. Lalu untuk apa pajak itu? Di antaranya adalah untuk menggaji orang-orang yang tidak bekerja. Saya pernah ketemu dengan seseorang, waktu itu dulu kebetulan saya masih menjadi pemandu wisata, menjadi guide. Saya ketemu dengan seseorang yang berasal dari Belanda. Ya. Ada yang juga dari Italia. Belanda yang jelas ya, menerapkan ini ya. Saya tanya, what's your job? My job is truck driver. Dia mengatakan pekerjaannya supir truk. Where you from? I'm from Holland. How you can here? How you can visit Indonesia to Bali? You have much money, saya bilang gitu. Kok bisa Anda datang ke sini? Berarti Anda banyak uangnya. Oh enggak juga. Saya hanya supir truk. Itu ya. Tapi penghasilannya dia banyak. Tapi saya tanya satu lagi yang pengangguran. Ya. What is your job? I have nothing. I have no job. I'm jobless. Saya pengangguran. How you can visit to Indonesia to and other country? Kemudian dia tersenyum. Actually, I'm shy to tell you. Actually, I'm shy to tell the truth for you. Sesungguhnya aku malu untuk cerita. Karena saya dapat gaji, saya dapat uang. I get money from other people. Saya dapat uang karena diberi uang orang lain. Jadi negara itu mengkolekkan, mengumpulkan uang yang tadi pajak itu, kemudian diberikan pada orang bekerja. Orang nggak kerja diberi gaji. Dan gajinya orang nggak kerja bisa jalan-jalan ke luar negeri, bayangkan. Ya. Lalu sekarang kita kembali ke masyarakat, ke bangsa kita Indonesia. Seandainya negara menerapkan bahwa orang yang pengangguran itu digaji, ya, masih adakah orang yang mau bekerja? Ya, bisa-bisa orang yang mau kerja berhenti. Nggak usah kerja, di rumah aja digaji, bisa jalan-jalan. Tapi ini salah satu karakter orang luar yang perlu kita pelajari, perlu kita salut. Bahwa dia malu, actually I'm shy. I got money from people. I got money from government. Saya malu sebenarnya dapat uang dari pemerintah, dari orang. Kalau kita kan enggak, kan dia tuh lihat tuh BLT itu ya, bagaimana BLT itu berduyun-duyun.
Bahkan orang yang nggak diberi protes ke kepala desanya, Bun, kok tak beri, Bun? Buat dikit tak boleh boleh, Bun. Muntah yang kok tak beri. Berbondong-bondong. Dengan emas yang mulai dari sini sampai ke sini. Emasnya itu dari sini sampai ke sini. Ya. HP-nya Samsung Note 10 Plus. Ya kan? Sepeda motornya NMAX. Gitu ya kan ya. Anda lihat di kantor pos itu ya. Mungkin Pak Beta pernah ngepam di sana itu, lihat di situ. Ya, luar biasa. Nah, itulah bangsa kita seperti itu. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya, mudah-mudahan ya. Karena memang bangsa kita itu kan memberi peluang kepada orang yang dermawan. Dalam hal ini pemerintah dermawan, dia memberi peluang pemerintah dermawan dan dia siap untuk menerimanya. Saya kira begitu ya. Nah, saudara sekalian, kemudian jadi penerapan di negara berbeda kan, wajib pajak besar berasal dari multinasional corporation. Bagaimana kalau wajib pajak kecil itu berasal dari profesional yang bebas terdiri dari ada dokter ya, pengacara. Jadi pengacara nanti ingat loh ya Mbak Nur, kalau suatu ketika pengacaranya sukses, ini ada wajib pajaknya juga, ada pajak yang harus dibayarkan ya sama dengan dokter. Jadi pokoknya Pak, kalau pokoknya pekerjaan pasti beres, sudah saya bayar. Nah, ketika sudah pekerjaan, lupa bayar pajak. Kok lupa? Ini Pak sudah beli Brio Pak kemarin. Saya kan kalau hujan repot mau kemana-mana kan gitu ya. Nah, itu saudara sekalian ya, bahwa setiap pekerjaan mengandung unsur kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Lalu bagaimana yang melalaikan pajak? Melalaikan pajak terdiri dari SKP keluar. Terjadi setelah SKP keluar. Artinya ada orang itu tidak memperhatikan. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi. Jadi pokoknya dia cuek lah gitu ya, cuek dia. Dicuekin. Nggak enak dicuekin dia. Jadi pajak kalau dicuekin juga merasa nggak enak. Nah, jika wajib pajak telah menerima SKP, maka dia harus membayar pajak sesuai dengan SKP tersebut. Berapa besar tagihannya? Dan jika wajib pajak tidak melakukannya, maka Fiskus akan mengirim surat teguran. Nah, yang saya katakan tadi di awal itu adalah sebenarnya memberikan suatu ilustrasi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan barusan ini. Bahwa semuanya itu terkait, bahwa semuanya itu mengandung suatu risiko dan konsekuensi, bahwa semuanya mengandung suatu kewajiban-kewajiban yang harus juga dilakukan. Karena selama kita memang menjadi warga negara Indonesia, kita harus tetap bayar pajak. Sekali lagi, semua orang adalah WP, tapi tidak semua orang harus membayar pajak. Dan dilihat dari tingkat perekonomiannya, dari kemampuannya, dari usahanya. Tidak mungkin seorang kuli akan dikenakan pajak, sehingga dia tidak perlu NPWP. Karena penghasilannya pas-pasan. Penghasilannya adalah hanya untuk menghidupi keluarganya saja. Sehingga lalu usaha menghalangi, ya ini wajib pajak akan melakukan usaha untuk menghalangi penyitaan dengan cara kasar dan halus. Ini akan ada penyitaan bila mana tidak taat kepada pajak. Ini penyitaan ini akan melakukan aparat kepolisian, akan melibatkan juga aparat dari kejaksaan. Ini ya, jadi orang banyak direpotkan. Biasanya Mas Beta itu tenang-tenang di rumah karena ada penyitaan, akhirnya ini ya. Ini cara kasarnya ini nih yang saya contohkan. Kalau di Madura nggak ada, tapi kalau di kota-kota besar kayak Surabaya ada. Ketika jurusita datang itu, yang ketemu pertama dengan jurusita itu adalah anjing hoarder itu ya. Anjingnya ketemu duluan. Wow, ada apa gitu kan ya. Agar dia apa, yang mau nyita nggak jadi pulang gitu ya. Jadi itu cara-caranya. Jadi kalau bicara dengan orang bagian penjaga rumah masih ada nego-nego. Tapi kalau anjing itu yang nggak bisa diajak nego ya. Jadi kalau salah-salah digigit gitu kan. Nah, ini adalah bagaimana saudara-saudara orang itu menghindar. Jadi ini perlu diceritakan juga dari tadi bagaimana menghindari, bagaimana menghalangi.
agar ini menjadi suatu contoh bagi kita bahwa ini adalah satu tindakan melanggar hukum. Dan tidak baik bagi seorang magister hukum atau sarjana hukum atau orang yang sudah berpendidikan lebih itu keluar dari ketentuan peraturan undang-undangan yang ada. Nah itu, saudara sekalian, yang dapat saya jelaskan sehingga yang terakhir ini sebelum waktu ini berakhir, saya beri waktu untuk kita sharing bersama. Pengalaman-pengalaman atau ketidakpahaman selama dalam penjelasan saya bisa kita diskusikan di sini. Saya ingin ada berkontribusi ya, yang belum mungkin bisa berkontribusi dengan tanya jawab ini agar kita semakin matang pengetahuan kita. Gitu. Ini yang cuma kelihatan atap rumahnya itu siapa ya? Oh, Mas Andi. Ya, Mas Andi. Siapa? Kayaknya baru benerin listrik ya, kok yang ditampak itu adalah jendela anunya ya. Jendela. Kenapa? HP-nya sambil dicas, Pak. Oh, dicas ya. Enggak ada masalah ya. Ini saya memang sekali lagi saya sangat apresiasi ya untuk kelas ini ya. Sehingga kalau ada yang nilainya tidak puas bilang saya akan rubah sampai saudara-saudara ini puas dengan nilainya gitu ya. Saya bikin sampai nggak ada mentok sudah itu nilainya tertinggi saya berikan semua itu. Gitu. Soalnya dengan sepenuh hati mendengarkan, bahkan sampai jemput anaknya sambil ngepam gitu ya, luar biasa. Bu Mutmainah juga nggak pernah bergeser dari tempat duduknya ini ya, posisinya kayak nggak gerak, jadi fokus gitu kan. Saya hargai walaupun ketika ada pertanyaan pas itu nggak ada masalah. Ya. Silakan kita share selagi masih ada waktu untuk kita bersama. Ya. Monggo, Mohon Bapak izin Ibu. bertanya Bapak. Saya izinkan, silakan. Saya Windar, izin bertanya Bapak. Sebentar. Misalkan ada perusahaan dalam bidang makanan cepat saji. Ya. Kemudian perusahaan tersebut membuat perusahaan, tetapi perusahaan yang kedua itu tidak dicantumkan Bapak karena khawatir karena tidak ingin membayar pajak pada perusahaan yang kedua atau anak perusahaannya. Kemudian bagaimana tanggapannya untuk menyelesaikan hal tersebut, Bapak? Terima kasih. Jadi sebuah perusahaan usaha punya usaha cepat saji gitu ya. Oke, Bapak. Buka cabang, ya. Oke. Perusahaan yang pertama terdaftar dan legal. Legal. Ingin mengembangkan perusahaan tersebut, tetapi perusahaan yang kedua atau anak cabangnya itu tidak didaftarkan, Bapak, tetapi berjalan. Iya. Nah, ini salah satu orang itu cara menghindari pajak. Ini masuk pada salah satunya. Jadi yang namanya buka cabang biasanya itu kalau itu sudah terdaftar dalam dia memiliki SIUP, maka itu harus didaftarkan juga cabang ya. Karena di dalam ini ada satu form yang dipajak itu ditanyakan kantornya pusat atau cabang. Nah, di form itu bisa dicentang nanti ya kan. Tetapi walaupun buka cabang ya, sebaiknya NPWP-nya tetap satu. Sehingga penghasilan yang didapat dari cabang itu juga dimasukkan atau dilaporkan pada laporan rumah makan induknya. Anggap rumah makan ya. Dilaporkan di tempat usaha induknya. Sehingga ke bawah itu akan ini. Nah, bagaimana kalau tidak melaporkan? Kalau tidak melaporkan, itu adalah merupakan tanggung jawab dia sendiri tidak melaporkan ya. Karena apa? Jadi kalau tidak melaporkan ya, mungkin di awal tidak ketemu. Ya, di awal tidak ketemu. Tetapi ketika akan ditelusuri ya, ketika ketemu ini maka tentu akan ada sanksi-sanksi. Akan diteliti kapan perusahaan cabangnya itu boleh dibuka. Nah, ketika perusahaan cabang dia digunakan adalah kan pasti ada, dilihat kan nama-namanya itu akan kelihatan.
akan kelihatan. Nah, di situ kan ketika dilakukan adalah self assessment, akan dilihat kebenarannya, pelaporannya akan kelihatan, ya. Karena self assessment itu harus melaporkan jenis besaran kekayaan yang dia terima selama selama perusahaan itu berdiri. Jadi ini tergantung nanti cepat atau lambat akan diketahui, ya, cepat atau lambat akan diketahui oleh petugas pajak, karena yang namanya itu kan tidak bisa disembunyikan, kalau karena di situ kan ada nama kan di depan di depan rumah makan, di tempat usahanya itu kan ada namanya pastinya. Misalnya rumah makan Goyang Lidah, ya, Goyang Lidah. Nah, itu akan kelihatan cabang dari jalan kesehatan, ya, cabang dari jalan kesehatan misalnya seperti itu. Nah itu kira-kira begitu ya, Mbak Nur ya, jawabannya. Jadi mungkin di awal-awal, siapa yang nanya tadi, Mbak Windar ya, di awal-awal dia agak ketahuan, tapi lama pasti akan ketahuan. Tinggal dia akan dihitung dendanya berapa nanti dari pajak yang bersangkutan itu. Bapak boleh menyambung lagi, Bapak? Boleh, silakan. Semisal perusahaan tersebut contohnya bergerak dalam bidang junk food kemasan gitu, Pak, makanan cepat saji yang kemasan. Dalam perusahaan yang tidak didaftarkan itu terdapat investor-investor yang memang mengetahui bahwa perusahaan itu tidak didaftarkan. Demikian bagaimana mengenai sanksi? Apakah hanya ketua atau pendiri? Apakah investor juga mendapatkan sanksi, Bapak? Terima kasih. Jadi kalau investor itu ya, ketika jadi investor itu tidak harus investor dari luar, tapi dari dalam negeri ya, kita buka usaha apapun sebenarnya kita sudah masuk investor. Tetapi kan kita nggak enak kadang mau bilang investor, saya investor Pak, padahal dia juga investor. Sebesar atau sekecil apapun usaha yang dibangun itu adalah masuk penanam modal. Penanam modal itu ada dua, penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Nah, ketika seorang buka suatu usaha dan sekali lagi sudah punya SIUP, ya, maka otomatis ketika SIUP itu sudah berlaku, karena kan pasti punya NPWP. Nah, ketika NPWP-nya itu tidak dilaporkan secara aktif, tentu ada sanksinya. Sanksinya itu tadi akan dihitung sejak awal. Nah, tetapi kalau permasalahannya dia tidak melaporkan sejak awal, ya, apakah bagaimana? Ya, tentu deteksinya tidak bisa ya, maka itu pemberlakuannya itu yang pertama ada di Dinas Penanaman Modal, di Dinas Penanaman Modal itu yang harus memberikan sanksi. Kenapa kok tidak segera dilaporkan? Kok tidak segera dilaporkan? Tidak segera dibuatkan izin usaha? Maka di situ akan ada tidak sampai masuk ke pajak dulu itu, Mbak Windar ya. Masuknya kepada anggap istilahnya yang paling dikenal itu adalah perizinan, dinas perizinan. Dia akan melakukan suatu tindakan-tindakan agar usahanya itu segera dibuatkan izin. Nah, ketika tidak dibuatkan izin, dia hanya buka usaha dan seharusnya sudah dibuatkan izin, maka itu bisa ditutup atau diberi toleransi sekian bulan untuk melakukan pengurusan-pengurusan. Kalau memang itu usaha itu yang berdampak besar terhadap penghasilan pajak. Ya, kalau penghasilan kecil-kecil itu biasanya memang ada toleransi-toleransi tersendiri. Itu. Jadi itu begitu Mbak Windar ya. Memang situasi-situasi itu banyak yang seperti itu. Ini Mbak Windar yang dari Kalianget juga ya? Enggak, Bapak. Kalianget, Pak. Kalianget di mana? Kalianget Timur. Iya. Jadi saya kebetulan punya usaha juga ya di Kalianget ya.
dan ini sekarang dalam proses perizinan. Saya buka usaha toko bangunan dan frozen food. Ini frozen food itu biasanya cewek-cewek ya. Ya, cewek itu kan satu-satunya saya buka peluang. Di sini kan tidak ada usaha itu. Saya coba buka usaha itu. Nanti jadi marketingnya ya. Siap, saya bantu. Ya, oke, itu jawaban saya ya. Monggo yang lainnya. Terima kasih Bapak. Ya, Pak, izin bertanya. Bentar ya. Oke, ya, silakan. Oh, Pak, ini kan kebetulan orang tua saya kan punya usaha, Pak. Oh, Kan Pak Beta pasti ya. punya NPWP. Iya. Terus ada PKP, Pak, pengusaha kena pajak. Iya. Apakah Pak pajaknya double, Pak, kenanya? Jadi kalau kita salah penerapan bagaimana pelaksanaan pajak itu bisa double. Tetapi pajak itu tidak harus double kan. Yang double kadang ketika implementasi, ketika itu di kantoran. Orang beli barang kena pajak. Artinya orang itu dimaksud adalah bendahara ya. Di kantor itu beli barang apa ATK. Nah, kita dikenakan pajak. Padahal dengan kita beli ATK-nya itu sudah kena pajak juga. Nah, untuk usaha yang di rumah itu, usahanya saja yang kena pajak. Dan penghasilan dari usaha tersebut yang kena pajak. Jadi PPN, PPH itu kena. Itu kan ada ya. Jadi penghasilan pajaknya berapa, kemudian penghasilan PPN pajak negaranya berapa. Jadi pasti satu saja, Mas Beta, yang kena pajak itu satu saja. Tetapi di dalam pajak kan tidak hanya satu, berdiri satu ini pajak, kan ada PPN, PPH. Itu. Nah, usahanya apa ini kalau boleh tahu? Siap, dagang perhiasan emas, Pak. Oh, perhiasan emas. Siap. Nah, ini usaha bagus ini ya. Artinya Mbak Nur, iya, Mbak Nur kan, Mbak Nurjana ini Pak Beta ternyata punya usaha emas ini ya. Ya, jadi nanti kalau ada masalah perpajakan atau masalah ini, pengacaranya bisa jalan juga ini. Jadi kalau emas kan begini ya, di situ ada ketentuan-ketentuan khusus apa pajak-pajak apa yang harus dibayarkan. Nah, selama ini yang penting ketika NPWP-nya itu sudah muncul, maka laporan atas usaha itu harus jalan terus. Jangan sampai ada satu dekade ya. Di awal biasanya saya katakan tadi, biasanya tidak terlaporkan. Nah, cuma kalau usaha-usaha home brew ya, atau home industry, itu home industry atau buka toko ya, Pak Beta? Siap, buka toko, Pak. Di Sumeneb, di kota? Kebetulan di Sapeken, Pak. Oh, di Sapeken. Bapak ngajar. Kebetulan mungkin kenal, Pak. Iya. Kepala sekolah SMP 1, ya? Pak. Sapeken. Oh iya. Atau perlu saya mutasi ke darat saja biar gimana? Kayaknya rencananya ya? mau pindah ke darat, Pak, kemarin ke Kaliangan. Oh gitu ya. Soalnya kemarin iya. Bapak itu Pak, lihat waktu Zoom kemarin ya, Pak. Kayak kenal loh. Iya, ini orang BKSDM. Oh iya, saya kenal. Oh gitu ya. Salam ke Bapak Mas Beta ya. Ya, iya, nanti Pak. kapan bisa suan-suan ke kantor. Baik, jadi itu satu terobosan bagus ya, bahwa di tempat kerja yang tidak ada orang yang jualan emas, jadi buka peluang itu bagus, luar biasa sekali. Ya, tapi memang walaupun di Sapeken itu juga tetap harus bayar pajak. Pajak itu penghasilan berapa, ada pajak dari emasnya sendiri. Saya kalau secara detail itu nanti bisa ini ya, pajak-pajak apa saja. Yang jelas intinya PPN PPH itu aja lah, dan penghasilan itu masuk kepada PPH-nya. Nah, itu Mas Beta, jadi sekali lagi ya, kalau Bapak itu punya NPWP, tapi itu karena PNS-nya. Jadi bukan karena double-nya, usahanya beda, itu kan ya. Pajak dari usahanya itu beda. Tapi kalau ini PWP pribadi itu harus bayar pajak karena beliau adalah sebagai PNS-nya. Itu. Nah itu ya, jadi hal yang berbeda. Hal yang berbeda, mungkin ibu yang ngurusin toko emasnya, ya. Terus Bapak sebagai PNS bekerja sebagai PNS dikenakan juga pajak yang berkaitan dengan PNS.
PNS-nya. Gitu. Masih ada sedikit waktu? Silakan yang lain. Bisa menambahkan lagi, Pak? Oh, boleh, ya. Kalau misalnya suatu perusahaan itu mengalami kepailitan, Pak, apakah berhak masih bisa membayar pajak itu, Pak? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa suatu perusahaan, bila mana perusahaan itu sudah tidak aktif lagi, jadi perusahaan itu ya bisa harus bayar pajak atau bisa diberikan suatu keringanan pajak, itu kan ada dua hal ya. Pertama, perusahaan itu sedang tidak aktif. Yang kedua, perusahaan itu sudah pilot. Nah, ketika perusahaan itu sudah pilot, maka perusahaan itu harus dilaporkan bahwa perusahaan itu sudah tidak aktif lagi atau mengalami pilot atau mengalami bangkrut. Nah, tetapi untuk dilaporkan perusahaan itu sudah pilot, maka harus ada ketentuan dari neraca-neracanya yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Jadi harus seperti itu. Jadi nggak bisa kita serta-merta melaporkan bahwa perusahaan saya bangkrut, pilot nggak bisa bayar pajak, nggak bisa begitu. Jadi harus ada audit dari akuntan publik yang memang menyatakan bahwa perusahaan itu sudah betul-betul bangkrut. Karena orang banyak yang nakal gitu ya, bilang perusahaannya bangkrut, nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, itu kan ada satu akal-akalan saja. Gitu. Kira-kira gitu, Mas Beta. Siap, terima kasih banyak, Pak. Baik, yang lain silakan. Mungkin masih ada. Izin bertanya, Bapak. Monggo, Pak Robi. Ya. Ini terkait dengan SPT tahunan, Bapak. Ada kan untuk pegawai itu setiap tahun dibuat SPT tahunan, pelaporan itu, Bapak. Iya. Nah, itu ada sebagian teman itu telat melaporkan, Pak. Pas dikenai denda, padahal cuma telat melaporkan. Kok bisa, Pak ya? Ada denda seperti itu, Pak. Denda bayar gitu, Pak. Karena cuma telat, padahal itu kan sudah dipotong gaji, Pak, tiap bulannya kita. Iya. Mohon petunjuk, Bapak. Iya. Terima kasih. Nah, jadi pajak itu, bayar pajak ya, tidak mesti harus bayar uang. Dengan melaporkan pajak kita tiap bulan, itu dianggap itu sama dengan membayar pajak. Maksudnya itu. Oh, Pak, Bapak ini nggak bayar pajak di bulan ini, Pak. Maksudnya itu nggak buat laporan. Karena memang pajak tentang gaji kita sudah dibayar negara kan, sudah dipotong. Nah, tapi tidak melaporkan itu dianggap tidak bayar pajak. Nah, itu istilah-istilah itu yang kadang di orang awam itu nggak nyantol. Ya, sehingga kok cuma telat laporan kok didenda. Nah, itu juga agak berlebihan menurut kita kan gitu ya. Saya setuju. Kok kan cuma nggak telat laporan atau nggak laporan didenda. Kenapa kok laporannya aja yang kasih sanksi? Harus laporan 10 kali. Jadi kayak orang anak sekolah kalau misalnya melanggar apa di sekolahnya, bayar kursi 50 kali, tulis ini 100 kali, Pancasila 100.000 kali misalnya. Nah, itu artinya apa? Agar kita tidak melalaikan. Ketika kita melaporkan pajak, maka tentu kita akan ingat kewajiban kita. Oh, ini tuh saya belum bayar sebenarnya. Nah, itu kira-kira. Nah, itu entah ya apa filosofi apa yang diambil sehingga pelaporan sama dengan pembayaran. Gitu. Saya sempat protes juga. Saya bayar, Pak. Iya, Pak itu Bapak tidak melaporkan terus begitu, nggak dijelaskan. Akhirnya saya paham sendiri. Harusnya petugas menjelaskan gini loh, Pak. Yang namanya bayar pajak, Pak, itu tidak hanya membayar secara uang, tapi melaporkan itu sama dengan membayar. Kok bilang gitu? Mulai tadi saya baru paham. Gitu kan. Benar, Pak. Nah, ketika saya datang ke kantor pajak yang masalah saya kemarin itu, saya tidak bilang bahwa saya itu pengajar hukum pajak. Takut dendanya ditambahin kan gitu kan. Orang yang sudah paham melakukan pelanggaran biasanya dendanya ditambahin gitu. Gitu. Bisa dipahami ya, Pak Robi ya? Bisa, Bapak. Terima kasih. Saya tunggu yang lain. Satu penanya lagi. Pak, tanya lagi. Oh, silakan. Usaha-usaha bidang apa saja, Pak, yang terbebas dari pajak, Pak? Ya.
Maksudnya mau usaha itu ya, Mas Beta, yang bebas pajak itu ya? Ya kalau misalnya ada peluang Pak, ya masuk Pak. Jadi usaha-usaha sosial saja yang tidak dikenakan pajak. Ya, jadi kalau usaha sosial itu kan tidak ada income, nirlaba ya. Jadi yang lagi selain namanya lain-lain itu pasti dikenakan pajak. Saya tidak tahu apakah ada kan usaha sosial seperti ini, BMH atau LMI ya, Badan Amil Zakat swasta gitu ya. Badan zakat swasta itu apakah dikenakan pajak juga? Karena di situ kan dia mengambil 2,5% ya. Dia mengambil 2,5% dari penghasilannya, dia menggaji karyawan dari hasil pungutan atau donasi dari orang-orang. Sama dengan ketika amal zakat ya. Orang amal zakat yang ada di jalan itu, di pinggir jalan yang bawa canteng-canteng itu, dia punya 2,5% dari apa yang makanya orang berbondong-bondong ya. Kadang ibu-ibu, kadang anak-anak ibu-ibu juga banyak ya. Pinggir jalan dia itu untuk belanja 2,5% kerja. Ya, asal nggak diambil semua nggak apa-apa, dapat pahala. Atau kalau diambil semua dapat dosa gitu. Nah, saya kurang paham juga kalau yang seperti amal zakat yang resmi itu karena dia mengumpulkan PPh 21. PPh 21 itu kan menghasilkan gaji orang. Nampaknya itu tetap ada. Jadi kalau usaha yang tidak dapat kena pajak, Mas Beta, kayaknya nggak ada nih. Kecuali usaha emas. Ini itu, tapi Mas Beta ya atau Mas Jono itu ya nggak kena pajak usaha itu ya. Kebetulan nama saya tokonya Pak. Itu iya. Oh nama tokonya Beta ya. Ya Pak, soalnya kan anak pertama. Wes anak pertama ya. Mbak Nur anak keberapa Mbak Nur? Anak ketiga Bapak. Terakhir ya. Ya, sulung. Oh, iya. Jadi Mas Beta anak pertama, Mbak Nur anak terakhir itu Mas Beta. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Andre, mana Mas Andre yang tadi? Ada Pak. Ya. Ada Pak. Sebentar, saya lihat ini. Saya soalnya. Mas Andre yang ini ya, yang pertanahan Pamekasan ya? Iya Pak. Benar, oh Pak. iya. Iya Pak. Mas Andre, tolong nanti WA saya ya, atau kan nomor HP saya ada? Ada Pak. Ya. Di grup Pak. Kantor pertanahan Pamekasan kan ya? Siapa? Iya. Ya Pak. Benar Pak. 081. Ya Pak. 330. Ya Pak. Nah, 330 sudah Mas Andre ya? Sudah Pak. Terus Pak. 36. 36. 76. 76. 72. 72. Siap Pak. Ya. Nanti di WA ya, nomornya Mas Andre ke saya ya. Ya Pak. Oke, ya. Terus sudah nggak ada pertanyaan lagi yang lain ya? Apa masih ada? Cukup Bapak. Cukup ya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas atensi Anda pada perkuliahan hari ini. Besok pada waktu yang sama kita akan ketemu lagi ya, melanjutkan materi. Satu materi lagi sebelum tanggal 14 November nanti kita laksanakan UTS ya. Ini saya sambil ngajar juga di keperawatan sekarang ya. Keperawatan juga. Ya. Siswanya yang datang sedikit ini. Mungkin ada waktu baik, untuk terima kasih malam, atas Pak. perhatiannya. Gimana Mas Beta? Mungkin kalau ada waktu ngopi-ngopi malam, Pak. Oh, sip ya, silakan. Boleh, saya sering keluar kok kalau malam itu ya. Kita bareng ya. Bareng Mas Robi, Pak. Mas Robi, Pak. Oh, cocok ya. Oke. Ya. Kita kumpul di mana? Saya senang juga nongkrong-nongkrong ngopi itu ya. Tapi kalau nggak merokok, harus belajar merokok itu Mas Beta.
Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Saya izin lift duluan ya. Oke, Bapak. Iya, Bapak.